Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita mengidentifikasi makhluk hidup dengan mudah dan praktis. Sebelumnya, yuk kita saksikan video berikut ini. Itu burung apa? Burung puyuh tu atas tu. Pasti teman-teman tidak asing lagi dengan video yang sempat viral belakangan ini. Yap, si burung puyuh. Wis, apa hubungannya nih? Ada dong. Jadi, secara sederhana, proses identifikasi merupakan suatu proses yang dapat kita lakukan untuk menentukan atau mengetahui identitas dari suatu jenis organisme. Bapak taksonomi Carolus Linnaeus dalam bukunya Philosophia Botanica pernah menyebutkan, If you do not know the names of things, the knowledge of them is lost too. jika kita tidak tahu nama-namanya, pengetahuan mereka juga akan menghilang. Begitu juga dengan makhluk hidup. Saat kita mengenal suatu makhluk hidup, kita akan mudah menggali informasi atau pengetahuan mengenai makhluk hidup tersebut, termasuk karakteristiknya. Seperti si burung puyuh ini, merupakan burung yang meski bisa terbang, burung puyuh lebih banyak menghabiskan waktu di permukaan tanah untuk mencari makan dan bertelur. Jadi wajar saja jika si abang tadi menunjuk burung puyuh tapi ke atas. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk melakukan identifikasi? Ada beberapa metode yang dapat kita lakukan, di antaranya dengan konfirmasi langsung kepada ahlinya, mencocokkan dengan spesimen, atau dengan menggunakan suatu instrumen yaitu kunci identifikasi atau kunci determinasi. Namun sekarang, dengan adanya teknologi, ada beberapa aplikasi yang dapat membantu dalam proses identifikasi. Ini dia aplikasinya. Aplikasi yang pertama yaitu iNaturalist. Kita download dulu app-nya dengan cara buka App Store dan di pencarian ketik iNaturalist. Nah, seperti ini hasilnya, kemudian kita klik install. A few moments later. Aplikasinya sudah terinstall, kita klik buka dan akan muncul tampilan seperti ini. iNaturalist sendiri adalah inisiatif kerjasama antara California Academy of Science dan National Geographic Society. Di sini selanjutnya ada muncul observasi atau pengamatan, ada juga share atau berbagi hasil pengamatan kita, dan yang paling menarik adalah belajar, karena kita bisa mengkonfirmasi hasil observasi kita melalui komen dan identifikasi dari peneliti lainnya. Dan secara tidak langsung kita bisa berkontribusi dalam eksplorasi makhluk hidup untuk semakin memahami dan melindungi alam. Mari kita mulai. Kita bisa login dengan menggunakan Facebook, Google, dan juga email. Di sini kami menggunakan Facebook. Voila, kita sudah bisa melakukan observasi. Caranya, klik tanda plus, kemudian take foto untuk mengambil foto secara langsung, atau choose image untuk menambahkan foto dari koleksi foto dari perangkat, baik handphone ataupun PC. Kami di sini akan mengambil foto secara langsung, jadi kami klik take foto. Selanjutnya, klik izinkan dan kemudian klik kamera untuk mengambil gambar spesimen yang akan kita amati. Akan muncul tampilan seperti ini, berupa rincian dari spesimen yang kita amati. Yang pertama, untuk menambahkan foto lainnya dari spesimen yang sama yang kita amati. Berikutnya, untuk penamaan, bisa langsung kita tulis namanya, jika kita tahu spesiesnya, atau lihat rekomendasi berdasarkan kemiripan secara visual. Jumlahnya biasanya ada 10 spesies. Tambah catatan jika perlu. Tanggal pengambilan gambar biasanya ini terisi secara otomatis, jika tidak isi secara manual. Lokasi spesimen ini juga akan terisi secara otomatis jika GPS aktif, jika tidak kita tinggal tambahkan. Selanjutnya ada juga pengaturan, jika hanya kita saja yang bisa melihat lokasi tepat di mana spesies itu berada. Selanjutnya ada keterangan.
apakah spesimen ini sengaja ditempatkan di sana atau tidak. Biasanya untuk hewan-hewan yang ada di museum, itu sengaja ditempatkan di sana sebagai koleksi. Selanjutnya, proyek. Kita bisa memasukkannya ke proyek jika perlu, kalaupun tidak apa-apa. Di sini kami akan melihat rekomendasi spesies. Tampilannya seperti ini. Klik salah satunya untuk membandingkan dengan spesimen yang kita amati. Klik tanda panah kiri atau kanan untuk membandingkan dengan spesies rekomendasi lainnya. Jika sudah menemukan spesies yang sesuai dengan spesimen kita, tinggal tekan dan klik select. Menariknya lagi, kita juga bisa melihat detail pengamatan dari spesies yang kita amati, dari mulai persebarannya, musimnya, dan juga fenologinya. Aplikasi yang kedua yaitu Seek. Aplikasi ini juga dari iNaturalist. Caranya, kita install terlebih dahulu dari App Store, dan tampilannya akan seperti ini. Yang membedakannya dengan iNaturalist adalah adanya lencana untuk setiap pengamatan, sehingga ini akan cukup menarik terutama untuk anak-anak. Cara penggunaannya, klik ikon kamera dan arahkan ke spesimen. Terlihat spesimennya langsung teridentifikasi. Dan kita mendapatkan satu lencana. Aplikasi yang ketiga yaitu Google Lens. Caranya, install dulu aplikasinya dari App Store. Lalu kita buka dan tampilannya akan seperti ini. Tinggal kita arahkan kamera ke objek dan langsung muncul nama spesiesnya. Kelebihannya, aplikasi ini langsung terhubung dengan mesin pencari Google. Jadi bisa langsung browsing untuk informasi lebih lanjut. Berdasarkan deskripsinya, Google Lens ini memungkinkan kita untuk menelusuri berbagai hal dengan lebih cepat menggunakan kamera atau foto. Seperti pindai dan terjemah, identifikasi makhluk hidup, ubah teks menjadi tindakan, jelajahi objek yang serupa, dan juga scan kode dengan mudah. Jadi saat kita penasaran apa itu, bisa kita gunakan Google Lens. Itu dia informasi menarik seputar aplikasi-aplikasi yang dapat membantu kita mengidentifikasi makhluk hidup. Dukung kami untuk terus memberikan informasi menarik lainnya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.